Hai teman-teman semua, terus dukung channel YouTube kami ya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen di video kita. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Happy watching this video! Hi everyone, I am Siti Marifah and welcome back to BCC English YouTube channel, the place where we can start learning English. Tempat di mana kita bisa memulai belajar bahasa Inggris. So today we are gonna learn about pronoun atau kata ganti. Pronoun is the part of speech that substitutes for nouns or noun phrase and designates persons or things asked for previously specified or understood from the context. Pronoun dapat melakukan apa yang dapat dilakukan oleh noun. Mereka dapat menjadi subject, direct object, indirect object, object of preposition, dan masih banyak lagi. Bahkan pronoun mempunyai kata benda noun sendiri di dalamnya. Fungsi dari pronoun. Yang pertama, sebagai noun phrase head, yaitu induk phrase kata benda atau noun phrase. Sebagai subjek, yaitu subjek dalam sebuah kalimat. Subject complement, yaitu sebagai pelengkap kalimat. Direct object, sebagai objek langsung. Object complement, sebagai pelengkap objek di dalam sebuah kalimat. Indirect object, sebagai objek secara tidak langsung. Prepositional complement, sebagai pelengkap atau preposisi kata depan. Appositive, yaitu sebagai noun kata benda atau pronoun kata ganti yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan noun atau pronoun lainnya. Types of pronouns, jenis-jenis dari pronoun. Indefinite pronouns, those referring to one or more unspecified objects, beings, or place. Pronoun jenis ini mengacu pada satu objek atau lebih yang tidak ditentukan, orang, tempat, atau benda. Personal pronouns, those associated with a certain person, thing, or group, all except you have distinct form that indicate a singular or plural number. Personal pronoun adalah jenis pronoun atau kata ganti yang menjelaskan orang atau orang tertentu, benda, hewan, baik itu tunggal maupun jamak. Reflexive pronouns, those preceded by the adverb, adjective, pronoun, or noun to which they refer, and ending in self or selfless. Reflexive pronoun adalah jenis kata ganti yang diawali dengan adverb, adjective, pronoun, atau noun, dan biasanya diakhiri dengan kata self atau selfless. Demonstrative, those used to point to something specific within a sentence. Kata ganti ini digunakan untuk menunjukkan atau menjelaskan sesuatu yang spesifik di dalam sebuah kalimat. Possessive pronouns, those designating possession or ownership.
Possessive pronoun adalah jenis kata ganti yang menunjukkan sebuah kepemilikan. Relative pronouns, those which refer to nouns mentioned previously, acting to introduce an adjective relative clause. Relative pronoun adalah kata ganti yang menjelaskan kata benda yang disebutkan sebelumnya dan mempunyai fungsi menjelaskan kata sifat yang bersifat relatif atau relative clause. Interrogative pronouns, those which introduce a question. Interrogative pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau bertanya. Reciprocal pronouns, those expressing mutual actions or relationship one another. Reciprocal pronoun adalah jenis kata ganti yang digunakan untuk mengungkapkan tindakan atau hubungan timbal balik. Selanjutnya, intensive pronouns, those ending in self or selfless and that serve to emphasize their antecedents. Intensive pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menekankan sebuah antecedent. Bentuk pronoun ini biasanya berakhiran self atau selfless. The rules of pronoun, aturan penting dalam penulisan pronoun. Subject pronoun selalu digunakan untuk memulai kalimat. Contohnya, I do it every day. I do it every day, yang artinya saya melakukannya setiap hari. Subject pronoun juga dapat digunakan untuk mengubah nama subjek. Contohnya, it was she who decided we should go to Hawaii. Waktu itu dia yang memutuskan kami untuk pergi ke Hawaii. Indefinite pronouns tidak memiliki antecedent atau kata yang pendahulunya. Mereka mampu berdiri sendiri. Contohnya, no one likes the sounds of fingernails on a chalkboard. Tidak ada yang menyukai suara kuku itu pada papan tulis. Object pronouns digunakan sebagai objek langsung, objek tidak langsung, dan objek preposisi, termasuk objek pronoun you, me, him, her, us, them, dan it. For example, contohnya, David told to her about the mistake. David told to her about the mistake. David berbicara kepadanya tentang kesalahan. Example of pronouns. Contoh pronoun. The first, yang pertama, we are going on vacation. We are going on vacation. Kita akan pergi berlibur. Don't tell me that you can't go with us. Jangan bilang kamu tidak dapat pergi dengan kami. We run into each other at the mall. Kami saling berlarian di mall. I'm not sure which is worse, rain or snow. Saya tidak yakin mana yang lebih buruk, hujan atau salju. Richard stared at himself in the mirror. Richard stared at himself in the mirror. Richard menatap dirinya sendiri di cermin. Terima kasih sudah menonton video ini.
Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, subscribe, and comment this video. Dan jangan lupa untuk terus share video ini ke orang lain agar mereka semua bisa belajar bahasa Inggris bersama-sama. See you in the next video. Bye-bye.